pendidik, dalam hal saya sebut nama pendidik, peserta didik, dalam hal ini bisa guru, bisa mahasiswa, bisa dosen gitu ya. Untuk pendidiknya, kemudian peserta didiknya bisa siswa, bisa mahasiswa. Oke, bebas dalam tanda petik ya untuk berinovasi, untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Kemudian pembelajaran dengan menekankan pada active learning. Kemudian peserta didiknya juga harus lebih aktif dalam memecahkan masalah. Tentunya kemudian larinya adalah dalam era pandemi COVID saat ini, kita dalam menggunakan pembelajaran yang berbasis digital ya. Nah, untuk mengarah pembelajaran berbasis digital seperti tadi sempat disinggung-singgung juga di awal-awal materi, kita mengenal istilah blended learning ya. Nah, untuk sudah kelihatan ya. Dengan menggunakan blended learning. Pak, saya mohon maaf, saya contohkan ini adalah kondisi yang terjadi di STK PGRI Jombang ya. Teman-teman yang mengikuti perkuliahan saya, maka sudah tahu kalau kita di STK PGRI Jombang itu menggunakan SPADA ya, sistem belajar dalam jaringan, sehingga setiap dosen bisa mengakses itu dan mahasiswa juga bisa mengakses itu. Kemudian ini adalah contoh untuk yang pembelajaran tatap muka. Kalau kita ngomongkan blended learning, maka itu adalah mix antara pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Saya contohkan pembelajaran tatap muka di STKIP itu menggunakan smart classroom gitu ya. Jadi tidak semua sudah bisa menggunakan smart classroom ini, tapi ini adalah salah satu ruang yang disiapkan oleh STKIP Jombang dalam pembelajaran smart classroom, di mana kita siapkan di sini ada TV interaktif sebesar 86 inci, kemudian mahasiswa disiapkan Chromebook untuk menggunakan atau mengikuti pembelajaran dengan menggunakan smart classroom. Nah, perpaduan antara pembelajaran online dengan SPADA tadi, dengan pembelajaran di smart classroom atau pembelajaran di kelas yang biasa, itulah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah blended learning, gitu ya. Jadi ini adalah gabungan antara classroom dengan online, kemudian kita iriskan di sana ada pembelajaran dengan menggunakan blended learning, di mana dengan pembelajaran classroom seperti tadi ada live event gitu ya, kemudian yang di sini mahasiswa bisa belajar sendiri secara daring, kemudian harus tetap ada kolaborasi baik pembelajaran dalam jaringan maupun pembelajaran face to face, kemudian juga tetap harus ada asesmennya baik pembelajaran face to face maupun dengan pembelajaran daring, dan kita harus menyiapkan performance support materialnya. Kalau pembelajaran dengan menggunakan face to face gampang ya, kita tinggal kasih materi kepada mahasiswa. Nah, tapi bagaimana dengan pembelajaran dengan menggunakan daring? Kalau kita di SPADA, sistem pembelajaran daringan di STK PGRI Jombang, maka dosen bisa menyiapkan materinya yang bisa diunduh oleh mahasiswa, bebas mereka, tapi kita coba untuk mengajak mahasiswa agak disiplin, maka kita berikan batasan waktu gitu ya. Batasan waktu misalnya ada materi tanggal 15 dia bisa akses, kemudian kita juga bisa memberikan tugas-tugas diskusi, discuss di dalam SPADA itu. Nah, konsekuensi logis dari pemberian tugas itu, maka kita juga harus meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang muncul di dalam tugas itu. Ini juga contoh tugas-tugas yang kita sampaikan di SPADA dalam pembelajaran secara daring. Ya, jadi mahasiswa bisa mandiri mengerjakan tugas dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, kalau ini tadi dicontoh untuk pembelajaran yang tatap muka ya. Kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa dan pembelajaran bisa kita lakukan secara daring juga. Jadi ini adalah contoh kegiatan yang kami lakukan dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa praktek untuk menyampaikan ide kreativitasnya dalam mengkonstruk sebuah alat peraga gitu ya. Disampaikan di sekolah dasar, kita lihat di sini akan muncul kreativitas mahasiswa, muncul berpikir kritisnya mahasiswa, muncul komunikasinya mahasiswa. Kemudian kami sebagai dosen memantau secara live gitu ya dengan menggunakan Zoom meeting, dan kita bisa melakukan analisis dari apa yang dilakukan oleh mahasiswa meskipun itu secara daring, dan mahasiswanya secara offline di sekolah langsung dengan
siswa dan kitanya mengikuti secara daring. Ini adalah gambaran smart classroom yang ada di STKPR Jombang. Jadi kita punya perangkat ini yang kita gunakan dalam pembelajaran itu. Nah, sekarang saya masuk di Merdeka Belajarnya dulu. Bentuk pembelajaran, kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal gitu ya. Saya kira mahasiswa yang sekarang semester 5, 6 sudah ada yang merasakan kegiatan namanya kampus mengajar ya. Mungkin ada peserta di ruangan di room ini, di webinar ini yang sudah pernah mengikuti kegiatan kampus mengajar 1, kampus mengajar 2, kampus mengajar 3, atau bahkan mungkin ada yang merasakan pertukaran pelajar gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatannya dalam magang, kemudian ada proyek di desa, pengajar di sekolah, ada pertukaran pelajar, ada penelitian. Nah, yang penelitian kayaknya belum ada ya, belum banyak dilakukan. Kemudian kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek independen dan proyek kemanusiaan. Ini kita ambil dari buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, bagaimana proses Merdeka Belajar yang akan diikuti mahasiswa? Jadi mahasiswa yang akan mengikuti harus mendaftar dulu, gitu ya. Setelah mendaftar, mengikuti tes dan dinyatakan dia lulus, kemudian dia melaksanakan kegiatan. Entah itu magang, entah itu kuliah di PT lain. Saya kira STKPR Jombang juga bekerjasama dengan, kalau yang Penjas kalau nggak salah dengan Unipa, kalau matematika dengan Nganjuk kalau tidak salah ya. Kemudian setelah kegiatan ada proses penilaian, kemudian masa mendapatkan nilai dikonversi ke SKS, kemudian dimasukkan ke KHS untuk dilaporkan ke PD Dikti. Ini adalah proses mengikuti kegiatan